Audrey Chandra, presenter di Sapa Indonesia Siang. Perbaharui yuk informasi yang paling baru, independen dan juga terpercaya hanya di YouTube Kompas TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Nah terakhir itu tuh dinyalain loncengnya ya untuk dapetin notifikasi berita-berita terbaru. Sobat Sehat, tentu pernah mendengar tentang hipertensi atau tekanan darah tinggi. Iya, ini adalah kondisi ketika tekanan darah melebihi ambang batas normal pada diri seseorang. Dan hipertensi sendiri dapat diketahui dengan cara rajin memeriksakan tekanan darah. Sejauh ini, pembahasan tentang hipertensi sebenarnya sudah cukup banyak. Meski demikian, penderita hipertensi justru tak kunjung turun, bahkan cenderung meningkat. Rupanya ini tidak hanya menyerang mereka yang lanjut usia, tapi juga menyasar kalangan muda. Dan jika kondisi ini tidak segera ditangani, bukan tidak mungkin bisa berakibat fatal bagi penderitanya. Pasalnya, hipertensi dapat menyebabkan terjadinya komplikasi. Antara lain, penyakit jantung, stroke, penyakit ginjal, retinopati atau kerusakan retina mata, penyakit pembuluh darah tepi, gangguan saraf, hingga gangguan serebral otak. Di kalangan medis, hipertensi memiliki istilah silent killer atau penyakit yang membunuh secara diam-diam. Hal ini karena penderita hipertensi umumnya tidak mengalami gejala apapun sampai tekanan darahnya sudah terlalu tinggi dan mengancam nyawa. Di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, hipertensi juga merupakan salah satu kondisi yang bisa memperburuk para penderita COVID-19. Bahkan data yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan pada Oktober 2020 lalu, hipertensi menjadi penyakit penyerta atau komorbid tertinggi pasien yang terinfeksi virus corona di Indonesia. Dilanjutkan dengan diabetes mellitus, penyakit jantung, penyakit paru, dan ginjal. Lantas bagaimana cara yang tepat untuk mengendalikan tekanan darah? Dan apa saja yang harus dilakukan agar tubuh tetap sehat hingga terhindar dari hipertensi? Ikuti perbincangannya di Ayo Sehat. Nah, Sobat Sehat, bersama saya sudah hadir dokter spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi, Dr. Nimade Hustrini. Dan kita akan tentu sekarang langsung berbincang, Dok. Nih, dulu tuh saya sempat bilangnya, jangan marah-marah, kamu kena darah tinggi ya. Sebenarnya itu benar nggak sih, Dok? Iya, terima kasih Mas El. Jadi kalau misalnya orang hipertensi nggak harus selalu marah-marah kemudian tensi menjadi naik. Walaupun memang faktor emosi bisa menaikkan tekanan darah. Oh, berarti itu ada korelasinya dengan hipertensi gitu, Dok? Betul. Oke. Nah, mungkin sebagai pembuka, sebenarnya hipertensi itu apa sih, Dok? Mungkin sebagai pembukaan kepada Sobat Sehat di rumah, ada yang nggak tahu soal hipertensi ini. Boleh dijelaskan, Dok? Iya, jadi kalau yang disebut sebagai hipertensi atau bahasa awamnya tekanan darah tinggi, bahasa Inggrisnya high blood pressure, itu adalah tekanan darah sama atau lebih dari 140 per 90 mm air raksa. Jadi memang tekanan darah itu harus kita ukur untuk mengetahui apakah seseorang hipertensi atau tidak. Dok, ini kan di luar sana untuk pembahasan soal hipertensi ini kan udah banyak banget nih, Dok. Tapi kalau misalnya dilihat, ternyata penderita hipertensi ini makin banyak. Ini kenapa nih, Dok, kira-kira? Iya, jadi memang hipertensi itu bukan hanya masalah di Indonesia, tapi juga di dunia. Karena kurang lebih sekitar 30% populasi di dunia dan rata-rata angkanya sama. Ya, itu menderita hipertensi. Jadi 1 dari 3 orang dewasa itu menderita hipertensi. Oh, ya? 1 dari 3 orang dewasa? Iya, 30%-nya. Jadi kalau data dari dari riset kesehatan dasar dari Kementerian Kesehatan tahun 2018, angka kejadian hipertensi di Indonesia itu 34,1%. Dari penduduk kita waktu itu 260 itu, juta. Dok, ya? Iya. Jadi 1 dari 3 orang itu menderita hipertensi dan itu angkanya cukup tinggi. Kalau dikatakan kenapa nggak bisa turun angkanya, ya memang agak susah ya. Bahkan di Riskesdas yang sebelumnya, 5 tahun sebelumnya, 2013, angkanya sebetulnya kurang dari 30%, 27,8%. Kemudian 5 tahun kemudian naik. 5 tahun naik ya? Iya, sebenarnya hipertensi itu kan suatu yang sangat mudah ya, tanda kutip ya, sederhana untuk didiagnosis oleh semua dokter.
Oke. Ya, semua dokter tuh harusnya bisa mendiagnosis hipertensi. Karena ngukur tekanan darah 140/90 ke atas, Itu sudah ya, pasti kena itu hipertensi. minimal 2 kali pengukuran dalam visit yang 2 kali berbeda. Dia sudah bisa terdiagnosis sebagai hipertensi. Oh. Jadi gampang sekali. Obatnya pun banyak. Obatnya banyak. Oke, Banyak oke. dan murah. Tersedia juga sampai di puskesmas. Oke.